Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran, dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim. Tapi untuk pohonnya kurang lebih ada 100-an pohon yang Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim, kembali kita berjumpa di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dan saat ini tim Dolan Inspiratif berada di Desa Gandasuli, Kecamatan Bobosari. Tepatnya kita berada di rumah produksi tahu. Dan bersama saya, inilah pengusaha tahunya yang insya Allah akan kita ajak ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, perkenalan dulu, Mas. Masnya namanya siapa nih, Mas? Nama saya Rio. Mas Rio. Sejak kapan nih Mas Rio kemudian usaha membikin tahu, Mas? Kalau untuk mulai usaha itu dari tahun 2019 sampai sekarang ya. Ini Mas Rio nampaknya masih muda sekali, tetapi sudah usaha membikin tahu. Ini sebenarnya terinspirasi dari mana, Mas? Sebenarnya itu turun-temurun sih, Pak. Turun-temurun? Iya, turun-temurun. Berarti memang dulunya sebelum ini bapak ibunya yang usaha gitu? Iya, bapak ibu sebelumnya juga. Sebelum bapak ibu juga mbahnya enggak barangkali ya? Mbahnya iya juga sih kemungkinan. Oh gitu. Mas Rio, ini kan yang namanya juga tahu ya. Tahu itu maksudnya yang dibikin oleh jenengan ini tahu yang seperti apa, Mas? Tahu kulit, terus tahu yang putih atau tahu yang seperti apa, Mas? Kalau untuk variannya di sini komplit, ada tahu putih, tahu kuning, kulit pun ada ataupun isi juga ada semuanya. Oh, berarti lengkap ya, karena biasanya kan hanya tahu saja ya. Nah, ini ketika ada bermacam-macam tuh tahu komplit, tahu putih, tahu kuning, ini bikinnya tetap sama, Mas, atau berbeda-beda? Kalau untuk produksinya sama, menghasilkan putih dulu lah. Setelah itu kan kita proses lagi untuk yang digoreng, yang di kuning kita direbus, terus untuk bentuknya kita buat lagi gitu. Oh gitu. Berarti berubah warna ini tidak pakai perwarna ya, hanya digoreng itu aja pengolahannya mungkin ya, atau gimana? Untuk pengolahannya di sini natural, nggak ada yang namanya obat-obatan pun nggak ada. Kita fresh, benar-benar nggak ada obat-obatan. Oh gitu. Kalau tahu sendiri ini sebenarnya berbahan apa sih, Mas? Kalau untuk tahu bahannya kedelai. Kedelai, dan kedelainya lokal atau kemudian didatangkan dari luar negeri? Kalau untuk kedelainya datangan dari luar negeri, cuman kalau memang ada yang dari lokal ya kita ambil yang lokal. Oh gitu. Ini kenapa sih, Mas, kebanyakan kalau misalnya memproduksi tahu itu selalu kemudian diimpor itu, impor datangan ke sini itu kenapa sih, Mas? Padahal bukankah biayanya itu mahal, Mas, untuk beli barang atau kedelai itu di luar gitu? Ya karena kita mengutamakan kualitas sih, Pak. Kalau memang kualitas lokalnya bagus kayak di luar negeri ya kita ambil yang lokal ya gitu. Gitu ya, karena kualitas memang kadang-kadang tuh mempengaruhi ya. Lalu, Mas, untuk tahapan membikin tahu ini seperti apa sih, Mas, sebenarnya? Untuk tahapannya prosesnya panjang sih, Pak, tapi ya hampir sama seperti bikin tempe, cuman ada beberapa yang berbeda ya, gitu. Mungkin yang bedanya apa, Mas? Maksudnya tetap nanti ada proses perebusan gitu, pembakaran atau apa sih? Kalau untuk bedanya kan, kalau tempe kan tidak digiling, kalau tahu kan digiling menjadi santan, lah itu direbus. Jadi kita ngambil saripati kedelainya, itu yang dibikin tahunya gitu, enggak kayak tempe kan cuma pure, kita bentuk tempe itu dari kedelai yang cuma direbus doang kayak gitu. Jadi bedanya itu ya. Dan kalau membuat tahu ini prosesnya berapa lama, Mas? Berhari-hari atau cukup berjam-jam sebenarnya? Kalau untuk itu kan satu kali masakan. Nah, satu kali masakan kurang lebih sekitar setengah jam atau 20 menit lah sudah jadi satu masakan. Dan berarti jenengan setiap hari memproduksi? Memproduksi terus. Oh gitu. Pemasarannya, Mas, sekarang kita berbicara pemasarannya. Pemasarannya ini setelah jadi tahu biasanya dipasarkan kemana, Mas? Untuk pemasarannya kita di Pasar Pengalusan, Kecamatan Prepet.
Hanya di pasar Pengalusan ya? Iya, dari awal mulai usaha kita memang langsung di situ sampai sekarang. Oh gitu. Berarti yang jual ada timnya sendiri apa masnya? Yang jual sendiri ya, ini sekeluarga yang ngatur usaha ini. Oh gitu, jadi sekeluarga. Penggorengannya, pembikinannya, pemasarannya satu keluarga? Iya, satu keluarga semuanya. Masya Allah. Kemudian untuk tahu ini kan namanya juga makanan ya Mas. Kalau tahu ini ketika sudah digoreng seperti ini nih ya Mas, Iya. ini tahan berapa lama sih sebenarnya yang enak masih dikonsumsi gitu? Kalau untuk dimakannya itu paling enggak 1 hari Pak. Oh, Iya, 1 hari. 1 hari, kalau enggak ya 1,5 hari. Kalau goreng hari ini bisa untuk besok kayak gitu. Dan ukurannya memang berbagai macam ukuran apanya? Seperti ini saja Mas? Untuk ukurannya beda-beda Pak. Ini kan bentuk kotak. Lah nanti ada juga yang bentuk segitiga, kotak yang agak besar, ada yang lebih kecil lagi juga ada gitu. Oh gitu. Tapi tetap variannya rasanya satu ya mungkin atau ada lain? Enggak ada, kita cuma pure pakai garam doang. Oh gitu ya, rasanya berarti seperti tahu-tahu pada layaknya ya. Lah itu ada yang tahu bulat gitu produksi sini bukan Mas? Bukan, kalau itu bukan. Kalau itu kan ada prosesnya, pembuatannya beda lagi. Oh, beda lagi dengan tahu yang Mas produksi ini? Iya. Oh, Masya Allah. Lah, kemudian selama ini kendalanya apa Mas ketika jenengan, karena ini tiap hari membuat dan memproduksi tahu, ada nggak Mas? Ya paling karena inflasi ekonomi sekarang apa ya, yang harga itu naik turun, makanya kita kan kadang terkendalanya di situ sih Pak. Tapi ketika itu terjadi seperti itu, naik turun, tapi tetap harganya sama nggak ketika jenengan menjual tahu gitu? Tetap, makanya kan kita harus tahu nih, kalau semisal ada satu yang turun, kita harus ada tabungan lagi, biar kalau pas naik kita bisa nutupin yang naik itu. Oh gitu, tidak kemudian malah produksinya yang ukurannya besar diperkecil, enggak ya? Tetap aja. Enggak, kita harus konsisten kalau jualan kayak gitu Pak. Masya Allah, ini benar-benar orang bisnis banget ini. Seusia ini sudah begitu pintar sekali dalam berbisnis. Baik, Mas, siapa tadi Mas? Rio. Mas Rio, Masya Allah nih, umur jenengan berapa nih sekarang? Umur sekarang 24 tahun. 24 tahun, tapi beliau sudah sepertinya memang kemudian calon pengusaha yang sukses nih. Ya, jadi mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua ya, untuk bahwasanya ketika kita berusaha itu tentu saja akan menghasilkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang kemudian akan menjadi uang gitu ya. Baik, terakhir Mas Rio, harapannya apa nih Mas? Harapannya sih kalau bisa inflasi harga ekonomi itu jangan naik turun lah. Stabil lah ya. Stabil ya. Biar kemudian tidak bingung ya Mas ya. Iya, soalnya nggak mempengaruhi semua ekonomi. Oke, mudah-mudahan amin. Mas Rio, terima kasih, sukses selalu. Mudah-mudahan Allah meridhoi usaha jenengan. Nggih. Oke. Baik, sampai di sini dulu kerabat muslim perjumpaan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih juga atas bantuannya Mas Afif dan Mas Fasono yang kemudian sudah menemani saya untuk mengadakan liputan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga.